Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media yang kami hormati, sekarang kita akan sama-sama melaksanakan rilis hasil penyelidikan atau proses pengungkapan peristiwa penemuan jenazah korban seorang laki-laki. Tentunya kami mengaturkan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen dari Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, maka dalam mengungkap peristiwa yang terjadi, kami mengedepankan prinsip-prinsip scientific crime investigation ya, dengan melakukan kolaborasi interprofesi, sehingga pada sore hari ini kami hadirkan juga, rekan-rekan bisa saksikan. Yang pertama yang hadir yang kami hormati Bapak Direskrim beserta Pak Wadir Reskrim Kasubdit Resmob beserta Kanit selaku penyelidik, kemudian beberapa mitra ahli juga kami hadirkan yang telah terlibat selama ini mendukung proses pengungkapan peristiwa ini. Yang pertama dari Apsifor Himsi, Bapak Nathanael E.J. Sumampo, MPSI PhD, kemudian dari Puslapfor Bareskrim Polri, tadi Bapak Nathanael melakukan pendalaman terkait dengan latar belakang korban dan circle di sekitarnya. Kemudian dari Puslapfor yang melakukan pemeriksaan DNA adalah Kompol Irfan Rafiq yang hadir, terima kasih. Kemudian pemeriksa toksikologi juga kami hadirkan Bapak AKP Ade Laksono SH dari Puslapfor Bareskrim Polri juga. Kemudian untuk menyampaikan hasil pemeriksaan barang bukti digital itu kami hadirkan juga dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Ibda Saji Purwanto SH ACE MCFE MCVE, CHF. Kemudian tim dokter yang melakukan pemeriksaan otopsi, pemeriksaan luar dan fisik korban atau jenazah kami hadirkan juga dari dokter forensik RSCM, hadir Dr. G. Yoga Tohijiwa SPFM. Kemudian yang melakukan pemeriksaan analisis terhadap sidik jari atau jejak yang ada di TKP kami hadirkan juga Bapak Sigit Kusdianto dari Pusiden Bareskrim. Jadi proses penyelidikan pengungkapan peristiwa ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Kemudian untuk kesempatan yang pertama kami persilakan Bapak Direskrim Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Pak Nathanael dari Apsifor,
rekan-rekan dari Puslapor, dari Pusbiden, kemudian dari Lab Digital, Pak Dr. Yoga dari RSCM, Pak Wadir, para Kasubdit Resmob beserta tim pendidik, Pak Kasubdit Penmas yang berkesempatan hadir, rekan-rekan media yang bersempatan meliput pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat karunia berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami dari keluarga besar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada keluarga korban atas meninggalnya korban. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan rilis terkait dengan penemuan sesosok jenazah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 08.10 waktu Indonesia bagian Barat di Guest House Gudang Dia kamar 105 di Jalan Gudang Dia Kecil nomor 22 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan penelitian bahwa jenazah tersebut dengan inisial ADP ini merupakan salah satu pegawai negeri sipil di jajaran Kementerian Luar Negeri. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis daripada kejadian di mana pada awalnya Polsek Menteng menerima laporan adanya penemuan sesosok jenazah di sebuah rumah kos di Gudang Dia di kamar 105, di mana di dalam laporan tersebut kondisi jenazah itu di dalam keadaan mukanya dilakban. Atas kejadian tersebut, Polsek Menteng Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Langkah selanjutnya, tim penyelidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya mulai melakukan atau mulai menghimpun keterangan dari para saksi. Jadi kami dari tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang saksi yang sebenarnya kami mengundang 26, namun masih ada 2 yang belum berkesempatan hadir. Dari 24 saksi tersebut, kami membagi beberapa klaster saksi, yaitu klaster saksi dari lingkungan keluarga, kemudian saksi dari lingkungan
tempat tinggal korban, baik itu di kamar sebelah, termasuk dengan penjaga kos, termasuk pemilik kos. Kemudian saksi berikutnya dari lingkungan tempat kerja korban. Sedangkan yang terakhir, klaster dari saksi yang bisa menggambarkan profil korban atau saksi yang sempat berinteraksi dengan korban. Dari olah TKP yang dilakukan, baik itu di tempat kejadian perkara maupun di tempat lain yang pernah dilalui oleh korban sebelum kejadian, penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya berdasarkan dari keterangan daripada saksi dan barang bukti yang telah dihimpun dan diamankan oleh penyelidik, tim penyelidik selanjutnya melakukan koordinasi dan menggandeng para ahli terkait untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti yang sudah kita amankan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembuktian secara scientific investigation ataupun secara ilmiah untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, di sini sudah kita hadirkan para ahli. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami akan memberikan kesempatan kepada para ahli untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya masing-masing. Jadi kami harapkan hasil pemeriksaan juga yang disampaikan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang apa yang diteliti sesuai dengan keahliannya. Untuk itu, pada kesempatan yang pertama, kami berikan kesempatan kepada ahli daktiloskopi ataupun yang melakukan penelitian terhadap sidik jari. Ini kami menyimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di rumah kos di guest house Godang Dia, kamar 105 di Jalan Godang Dia Kecil nomor 22 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan olah TKP dan pendalaman bahwa identitas daripada korban adalah ADP berusia 39 tahun yang merupakan staf dari Kementerian Luar Negeri.
Pada saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang dengan menggunakan celana pendek dan kaos, terbaring di atas kasur dalam keadaan kepala tertutup plastik dan terlilit lakban warna kuning. Dan pada saat ditemukan, ini kami luruskan, kesempatan ini kami luruskan karena kemarin ada beberapa pemberitaan di media yang menyatakan bahwa tangannya terikat. Bahwa faktanya pada saat ditemukan tangan korban tidak terikat. Tangan dan kaki tidak terikat. Pada saat ditemukan, posisi kamar korban dalam keadaan terkunci. Perlu kami jelaskan bahwa ketika ditemukan tersebut, kunci daripada kamar korban ini ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan dengan menggunakan kartu tag, itu bisa diakses dari luar. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah kunci, kalau kita bilang kunci biasa. Kunci biasa tapi tidak ada kuncinya, jadi seperti ceklekan biasa gitu dari dalam, dan itu melekat di bawah grendel. Sedangkan kunci yang 3 adalah kunci slot, itu letaknya di atas daripada kunci. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang posisinya berada di dalam kamar untuk mengunci kunci tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap TKP, tidak ada akses lain untuk memasuk ke dalam kamar tersebut selain pintu maupun jendela. Karena di samping ini adalah tembok, belakang juga tembok. Sedangkan penyelidik telah melakukan pengecekan dan penelitian secara mendalam terhadap plafon, dan itu plafon tidak ada yang rusak. Kemudian pintu gerbang dan pintu kamar kos menggunakan sistem kunci elektronik dengan akses kunci masing-masing berupa kunci elektronik seperti kamar yang dimiliki korban, dan masternya ada dipegang oleh penjaga kos. Selanjutnya, dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan oleh laboratorium forensik digital terkait CCTV yang ada dari 20 titik CCTV, didapatkan hasil korban mulai berangkat dari kantor pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekira pukul 07.03, kemudian di kantor pada pukul, ini kami perlihatkan ini CCTV-nya, ini CCTV-nya 7.03. Kemudian ini adalah pada saat masa kantor 7.20. Kemudian pada pukul
17:52, jadi ini berlanjut ya, ini berlanjut karena ada beberapa titik 20 kami ambil intisarinya saja. Pada pukul 17:52 ini ya, 17:52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Selanjutnya, korban pada pukul 21:39 termonitor memasuki Kemenlu. Oke, sebelah kiri, rekan-rekan sekalian, 21:39 memasuki Kemenlu. Selanjutnya, korban berada di rooftop gedung Kemenlu di lantai 12 pada pukul 21:43 lewat. Lanjut, ini naiknya pada saat naik, nah 21:43 itu naik, itu mulai naik 21:43. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Berdasarkan pengamatan dari CCTV, di awal ketika naik, korban memang betul membawa tas gendong dan tas belanja. Ada dua, satu tas gendong, satu tas belanja. Namun pada saat turun dari rooftop, korban sudah tidak membawa tas gendongnya kembali maupun tas belanjanya. Jadi pada saat naik membawa, pada saat turun itu korban sudah tidak membawa lagi. Selanjutnya, ini pada saat turun korban sudah tidak membawa. Yang di tengah ya, rekan-rekan sekalian, ini di tengah ini terlihat korban sudah tidak membawa tas. 23. ya. 2309 ini pada saat turun sudah tidak membawa tas lagi maupun tas gendong maupun tas belanjaan, sehingga masih terlihat lagi di bawah sebelah sana pun masih terlihat 2312 itu di bawah di pintu keluar. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada pukul 23.23 korban termonitor masuk di pintu kos. Ini malah pintu kos di sebelah kiri. Pintu kos, ini pintu kos, ada pintu kos ini. Ini terpantau mulai masuk ke dalam kamar dan kemudian ini membuang sampah. Lanjut, dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 7:39 di sini, setelah pintu dibuka, baru ditemukan meninggal. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap file
CCTV yang dilakukan oleh laboratorium digital forensik, disimpulkan bahwa tadi sudah disampaikan sepanjang durasi video dimaksud pada setiap framenya saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan frame pada file multimedia jenis video. Ini sudah kami sampaikan. Kemudian yang kemarin menjadi bahasan di media, kenapa arahnya itu berubah ketika pada saat mulai mencongkel. Kemarin kami sudah melakukan konfirmasi dengan mohon maaf dengan istri daripada korban terkait dengan CCTV kenapa bergeser. Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya video yang diambil secara live ya, artinya secara live, bukan live, rekaman video yang diambil oleh teman sekamarnya yang ikut mendobrak pada saat itu. Ini Bapak F ini merupakan teman kamar dari satu kos. Ini diperkuat dengan rekaman video yang diambil oleh Bapak F. Rekan-rekan sekalian, itu dari analisis terhadap CCTV yang kita kumpulkan